Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Saleh Basir untuk mereview saham-saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, ya. Pada kesempatan kali ini akan kami bahas satu saham yang naik cukup tinggi juga, ya, yaitu Antam, ya, Aneka Tambang. Hari ini naik 12,6% ke 3.120. Kemarin juga naik 7,3% ke 2.770. Jadi 2 hari ini naik berturut-turut, ya. Naik 7% dan naik 12%. Jadi akumulasi sudah lebih dari 20%, ya. Ya, jadi bagaimana nih Antam? Apakah masih kita hold atau sudah profit taking, ya?
Ya, sebenarnya sudah naik cukup tinggi kalau kita lihat sejak isu atau rencana terkait dengan pembangunan mobil listrik, kemudian baterai ya, di mana kebutuhan terhadap nikel ini dibutuhkan, kemudian emas juga naik daun ya. Kita lihat ini Antam memang sudah melejit cukup tinggi ya, dari kisaran 1.200-an di Desember ya 2020, ini sekarang sudah 3.120, sudah naik 3 kali lipat ya. Luar biasa Antam ya. Di mana baik weekly maupun monthly semua masih uptrend ya, melejit semuanya. Jadi ya kira-kira sampai harga berapa Antam bisa mulai kehabisan napasnya ini ya. Jadi coba kita lihat, kalau kita lihat kinerja keuangannya ya sebenarnya kalau sekarang belum kelihatan ya, memang rencana SWF, kemudian pembangunan mobil listrik, baterai dan sebagainya itu kan masih nanti ya. Namun sekarang harga sahamnya sudah gila-gilaan naik duluan ya. Jadi kalau mengacu ke laporan keuangan sekarang memang belum bisa kelihatan karena memang ini mencerminkan sampai dengan September 2020 ya, walaupun sebenarnya cukup bagus ya kinerja Antam, 18 triliun penjualan dengan labanya 835 miliar. Nilai bukunya 787, EPS 34 ya, kecil sih. Jadi kalau tidak bisa dibandingkan sekarang karena harga ini mencerminkan harga ke depan ya, potensial future ke depan. Jadi kalau dinilai dengan sekarang mungkin sudah kemahalan ya, tapi potensi uptrendnya masih terus naik ya. Ya, kalau dari sisi technical memang uptrend, kemudian fundamental ya ini kinerjanya cukup baik, cuma mungkin ini tidak mencerminkan langsung ke harganya, tapi potensi ke depannya. Jadi kalau kita lihat berapa sih sebenarnya harga yang pernah dicapai oleh Antam ya. Ya, ini kalau kita lihat coba ini. Ya, kita lihat dulu beberapa hal terkait dengan Antam yang sudah dipaparkan ya di dalam laporan kuartalannya PT Antam yang berakhir 30 September 2020 kemarin ya. Antam membukukan volume produksi ferronikel unaudited ya pada bulan September 2020 sebesar 19.133 ton nikel ya, dengan tingkat penjualan mencapai 19.507 ya, ton nikel dalam ferronikel. Kemudian hingga September 2020 produksi biji nikel unaudited yang digunakan sebagai bahan baku pabrik ferronikel Antam dan penjualan kepada domestik mencapai 2,86 juta weight metric ton ya. Kemudian tingkat penjualan emas mencapai 14.882 kilo ya, atau 467 troy ounce ya. Jadi tingkat penjualan emasnya. Artinya memang cukup baik ya, cukup bagus dari nikel, kemudian emas ya, boksit, ini produksi Antam semua ya. Jadi dengan dengan volume produksi yang demikian baik tadi, kinerja keuangan juga cukup baik ya. Apalagi nanti kalau memang rencana pembangunan mobil listrik ya, kemudian baterai listrik yang dibutuhkan nikel itu semua berjalan, ini tentunya Antam diuntungkan ya dengan cadangan nikel dan ferronikelnya ya. Ya. Kemudian kita lihat kalau dibandingkan dengan ini ya, berapa sebenarnya
target Antam ya. Kalau dilihat dari ketika 2008 ya, Antam pernah mencapai tertinggi di harga 4.000 sampai 4.500-an ya. Jadi sekarang di posisi 3.120. Sebenarnya udah mau mencapai target ya. Ini antara 4.000 sampai 4.500 atau mungkin 5.000 lah kita bulatkan ya. Jadi sekarang sudah di posisi tengah-tengah, sudah mau mencapai target kalau target saya ya di 4.500 sampai 5.000 ya, ini sudah posisi sudah cukup tinggi sebenarnya ya. Ya kalau tadi dibandingkan ketika masih sekitar 1.200-an ya itu sudah melesat jauh sekali ya. Artinya dari sisi apa kebutuhan terhadap nikel dan sebagainya ini kalau di 2008 pernah tertinggi di harga 4.000 sampai 4.500-an ya. Ya. Namun ini Januari aja sudah di 3.120 ya. Mungkin nanti akan lebih tinggi lagi ya. Makanya kita lihat dulu seperti apa ya bentuk apa namanya rencana pembangunan itu tadi ya, kebutuhan nikel seperti apa ya. Tentunya ini pengaruh kepada harga Antam ya. Ya, jadi untuk Antam bagaimana? Apakah masih hold atau bisa profit taking? Ya mungkin kalau dari sisi di sisi technical ya ini masih potensi uptrend terus ya. Tapi memang harga sudah cukup tinggi. Barangkali investor-investor yang sudah cukup ya, sudah cukup apa namanya tingkat return yang diharapkan mungkin bisa profit taking dulu gitu kan. Ya sambil melihat perkembangan. Tapi secara technical masih uptrend terus ya, belum ada tanda-tanda untuk turun. Untuk weekly juga begitu, untuk monthly juga masih uptrend ya. Ya, katakanlah mencapai target 4.000 sampai 4.500 ya. Target sesuai dengan harga tertinggi yang pernah terjadi di 2008 ya. Ya, tapi harusnya dengan rencana pembangunan baterai listrik tadi tentunya akan lebih tinggi ya, harganya mungkin bisa 6.000-an ya. Ya kita nggak tahu nih, masih wait and see ya. Namun kira-kira mungkin target antara 4.000 sampai 5.000 lah ya. Ya itu untuk Antam ya. Kalau kita lihat perdagangannya hari ini Antam foreign net sell ya 2 hari ini ya 13 miliar, mungkin tidak besar sih. Ya mungkin profit taking sebagian ya, mungkin nanti ketika turun beli lagi. Artinya ini karena sudah kenaikannya cukup tinggi ya, sekitar 20% ya dalam 2 hari ini aja. Ya, jadi demikian Sobat Saham Syariah. Semoga bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya untuk Antam ya ini masih uptrend terus. Bagi teman-teman yang mau profit taking ya dipersilahkan ya karena memang sudah cukup tinggi. Nanti ketika melemah bisa buy kembali ya. Namun kalau jangka menengah panjang ini bisa di hold sampai 4.000 sampai 5.000 ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.